Halo Libra, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu. Kali ini kita buat general reading dan sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan ini. Tapi ingat, ini nggak akan resonate untuk kamu semua yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Libra ya. Ambil aja dari segi nilai positifnya, buang selebihnya ya, bijaksana dalam menyikapi. Jika kamu ingin buat personal reading, coaching atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini. Dan untuk melihat reading yang lain, kamu bisa cek di beranda ya, tulis video channel, sifatnya timeless. Jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan tersebut. Oke, tema kali ini adalah new love ya, cinta baru yang akan hadir dalam hidup kamu. Jadi seseorang ini adalah cinta baru kamu, seseorang yang punya potensi mungkin menjalin hubungan asmara dengan kamu atau bikin kamu jatuh hati, jatuh cinta kayak gitu ya. Seperti apa sih orangnya di sini? Kita akan lihat zodiak Sun, Moon, Rising, and Venus Libra. Cinta baru yang akan hadir dalam hidup kamu ya, terutama kamu yang single ya, yang menginginkan ini. Cinta baru ini nggak harus nanti orang baru juga ya, ada kemungkinan mungkin orang lama yang kembali, atau nggak mungkin ini teman lama kamu yang kemudian bikin kamu jatuh hati sama dia gitu ya. Apapun itu kita akan lihat di sini. Oke, di sini ada heart to heart conversation ya, bicara dari hati ke hati. Oke, di sini aku ngerasa seseorang ini kalau dari sisi kelembutan gitu ya, sisi dirinya tipe orang yang kayaknya dia nggak bisa kasar ya, walaupun dia seorang laki-laki tuh kayak nggak suka kalau kamu tuh suaranya keras-keras, suaranya tinggi-tinggi gitu, dia nggak suka. Dia suka yang ngeliat orang perempuan ya, kalau kamu perempuan itu kayak bicara sama dia tuh yang kalem kayak gitu ya, yang lembut gitu. Orang ini nggak suka yang intinya kayak suara tinggi-tinggi, suara besar-besar atau bentak-bentak, itu dia nggak suka ya. Orangnya tipe orang yang seperti itu. Dan aku juga ngerasa orang ini mungkin orang yang suka akan dirayu oleh kamu ya, gitu. Suka akan dirayu gitu ya, bukan dia yang rayu kamu, tapi kamu yang rayu dia gitu ya. Kalau ketika misalkan ngambek nih, kamu dengan dia ngambek gitu ya, dia tuh pengennya kamu yang kayak tuh ngerayu-rayu dia kayak gitu loh. Gitu, seperti itu. Dan kita lihat, karena di sini aku juga ngerasa dengan adanya heart to heart conversation ini untuk beberapa orang ini kayaknya orang lama ya, yang sepertinya tuh pengen ada satu diskusi gitu ya dengan kamu. Mungkin kalian ada problem dengan orang ini sebelumnya sehingga kalian tuh berpisah mungkin kayak gitu ya, tapi dia kayak kembali lagi sama kamu gitu untuk menyelesaikan masalah yang sebelumnya yang mungkin kamu ngerasa kayak ngegantung gitu. Cuman kalau ini sih aku ngerasanya sih kalian nih putusnya mungkin bukan kalian fan, oke, kita putus kayak gitu, enggak sih. Kalau di sini aku ngelihatnya lebih ke mungkin putusnya kalian tuh dulu nggak secara baik-baik ya. Entah tiba-tiba dia pergi, ngehilang gitu ya, ngeghosting atau kayak gimana gitu, atau kayak kamu tiba-tiba nggak ada kontak dengan dia, ngambek-ngambekan gitu kan. Kamu nggak mau ngubungin dia nggak mau ngubungin kamu, kemudian kalian kebablasan, bisa juga seperti itu. Jadi kan nggak ada kata putus ya gitu, hubungan kamu dengan dia kayak ngerasa ngegantung-gantung gitu. Walaupun nyatanya kalian udah selesai gitu, mungkin udah nggak lama sama, entah 1 tahun, entah 2 tahun gitu kan, kesannya kan udah selesai itu gitu. Tapi dirasa kalian, perasaan kalian itu kayak masih ada ngegantung-gantung gitu loh, ada yang belum selesai kayak gitu. Biasanya orang kalau putus nggak baik-baik tuh kayak gitu biasanya ya, harus ada sesuatu yang diselesaikan, paling tidak tuh ada pembicaraan gitu loh, ada percakapan seperti itu ya. Ada mungkin ini tuh orang yang dari situ ya, orang yang seperti itu gitu ya, orang yang udah mantan atau udah kamu pernah kenal dulu gitu. Di sini ada financial and career. Oke. Aku lihat orang ini tipe orang yang workaholic ya, pekerja keras gitu, dan orang yang lebih fokus sama finansial atau karirnya. Kalau ini orang mantan kamu, masa lalu kamu ini kayaknya relate juga. Mungkin dia ada yang beberapa mungkin tiba-tiba ngehilang atau ghosting kamu ini mungkin ada kaitannya dengan finansial atau karir gitu ya. Mungkin dia lebih memilih finansial atau karirnya dulu
gitu, tiba-tiba dia pindah ke mana kayak gitu, bisa juga ya, ada beberapa yang mungkin seperti itu. Tapi ada juga yang mungkin financial and career ini menandakan bahwa orang ini memang tipe yang workaholic gitu ya, tipe pekerja keras, fokus pada pekerjaan, pencapaian, uang kayak gitu, finansial kayak gitu ya, bertanggung jawab juga di sini. Kemudian mungkin kamu dengan dia ini bertemunya di pekerjaan, soal pekerjaan, berkaitan pekerjaan, entah dia teman kerja kamu, partner kerja kamu, partner bisnis, atau di saat kamu melakukan pekerjaan gitu ya, berkaitan pekerjaan gitu. Kemudian di sini ada chemistry ya, kamu dengan dia ini benar-benar memiliki chemistry ya, yang strong banget gitu ya, koneksi kamu dengan dia. Jadi kayak seolah-olah kayak magnet, nggak bisa pisah gitu ya. Ini terutama ini yang aku maksudkan ini yang kamu sudah no contact, nggak berpisah gitu ya, kamu yang mantan ini ya, yang mantan atau masa lalu kamu lah, katakanlah seperti itu. Pokoknya orang yang pernah koneksi dengan kamu lalu kalian udah nggak sama lagi gitu ya. Ini chemistry-nya masih ada, dan walaupun kamu udah lama mungkin nggak bicara, nggak kontekan, nggak ketemu gitu ya, tapi seperti yang Mulan tadi juga, kayak kamu tuh masih ada rasa ngegantung-gantung gitu loh, perasaan kamu dirasa dia juga gitu, karena di sini ada strong magnetic attraction gitu. Ketertarikan kamu, chemistry kamu dengan dia ini memang sangat kuat banget gitu, seperti itu ya. Jadi seolah-olah nih kalian ini memang nggak bisa jauh gitu loh ya. Walaupun jauh tuh kayak masih ada gitu loh, ketertarikannya tuh ada banget gitu loh, kayak nggak bisa lepas gitu, seperti itu ya. Tapi kalaupun dia misalkan orang baru ya, ini apa istilahnya, orang ini memang punya daya tarik yang nggak bisa kamu tolak gitu loh ya. Jadi antara kamu dengan dia ini memang ada ketertarikan gitu, satu sama lain ini strong banget gitu ya, seperti itu. Entah cara dia bicara atau apa gitu ya, kok kesannya tuh kayak bikin kamu luluh gitu ya, bikin kamu kelepek-kelepek kayak gitu ya. Nggak bisa kamu tolak lah intinya gitu ya, kehadiran seseorang ini gitu. Entah kenapa kamu tuh kok suka aja gitu sama orang ini gitu ya. Apalagi kalau kamu dengar suara orang ini, karena aku ngeliat, aku ngerasa ya dengan adanya heart to heart ini, orang ini lembut banget sih orang ini gitu, kayak memperlakukan kamu juga dengan lembut gitu, dengan manis gitu. Dan kalau dia laki-laki pun dia kayak orangnya tuh ada sisi kelembutannya gitu loh. Jadi kalaupun laki-laki, kalau suaranya lembut itu kan dengarnya tuh enak banget gitu kan. Nah kayak gitu, orang ini tuh seperti itu. Kalau misalkan kamu ini yang tipe-tipe suka orang yang lembut gitu ya, karena di sini aku rasa dengan adanya strong magnetic attraction chemistry ini ya, memang kamu ini memang tipe orang yang suka dengan laki-laki yang bicaranya lembut gitu, dengan nada yang kalem, dengan nada yang pokoknya enak kamu ngerasa dengernya gitu, bukan orang yang suaranya tinggi gitu, enggak gitu. Karena dia ini juga sama, dia suka kalau kamu itu bicara dengan baik-baik, nggak suka keras, nggak suka kasar kayak gitu loh. Dia ini tipe orang yang kayaknya sepertinya seperti itu nanti gitu ya, dengan adanya ini heart to heart ini, dan juga di chemistry ini gitu. Karena dia ini ingin apa ya istilahnya, jaga kamu banget gitu loh, kayak bikin kamu itu aman atau nyaman gitu loh di dekat dia. Begitu juga dia gitu, pengen di sini dia ngerasa safe gitu loh dengan kamu gitu, kayak ngerasa seolah-olah tuh dipentingin gitu loh, atau kayak dimanjain gitu loh, suka akan hal seperti itu gitu, manja. Kemudian di sini ciri lainnya tuh, di sini ada Page of Swords ya, agak sedikit kekanak-kanakan sih, makanya tadi gue bilang manja orang ini gitu, suka dimanja juga gitu, tapi dia juga akan manjain kamu sama gitu. Oke, dan Page of Swords ini seseorang yang selalu ingin tahu gitu ya tentang kabarnya kamu. Jadi kalau misalkan kamu jadian nih sama dia, pasti dia ngechat terus ya ke kamu, lagi ngapain, dengan siapa, itu selalu ingin tahu gitu loh, ingin tahu terus kabarnya kamu gitu. Kalau dia orang lama di sini, dia ini stalking kamu terus loh. Kalau dia orang lama gitu, seperti itu, dia nggak mau melewatkan kamu gitu.
ya. Tapi agak menjengkelkan juga sih, agak sedikit menjengkelkan mungkin kamu rasain orang ini gitu kalau dia orang lama gitu, atau dulunya dia pernah jengkelin kamu, bisa juga gitu ya. Page of Swords di sini mungkin orangnya suka belajar juga di sini ya, suka mempelajari sesuatu gitu. Jadi kalau misalkan dia nanti mungkin ada koneksi dengan kamu ya, kamu udah dekat dengan dia, mungkin dia akan selalu banyak tanya nih gitu loh, selalu banyak tanya gitu. Dan orangnya mungkin agak sedikit impulsif juga di sini ya, kekanak-kanakan. Orang atau dia lebih muda dari kamu ini. Tuh di sini ada Six of Cups, ya kan? Orang lama ini. Orang lama orang lama yang masih belum bisa melupakan kamu dan dia ingin kembali sama kamu. Dia selalu ingin tahu kabarnya kamu gitu loh. Tapi untuk maju ke kamu itu kayak maju mundur gitu loh untuk sebelumnya. Tapi mungkin dia akan beraniin kamu next ke depan, karena ini adalah cinta baru kamu gitu loh. Jadi walaupun dia ini new love kamu, tapi dia orang lama gitu. Orang lama yang mungkin dia udah gak sama lagi seperti dulu gitu ya, orang lama yang ingin kembali. Dan aku rasa dengan adanya chemistry ini kamu juga masih ada ketertarikan sama seseorang ini gitu. Oke. Dan ini juga menandakan bahwa kamu dengan dia ini memang kayak semacam ada ikatan yang batin yang agak sedikit beda sih gitu ya. Maksudnya gini, kamu ketertarikan dengan seseorang ini bukan karena apa ya, tapi karena memang kalian satu sama lain itu tulus gitu loh. Seperti itu. Bukan karena sesuatu apa kayak gitu dari luar kalian itu enggak gitu loh. Ya makanya di sini ada chemistry gitu. Chemistry-nya memang kalian ini dapat banget gitu. Saling memberi dan menerimanya itu kalian tuh tulus gitu loh, sepadan dua-duanya ini gitu. Kemudian tuh di sini juga ada The Temperance ya. Aku rasa mungkin orang ini entah soulmate gitu ya, atau twin flame kamu gitu ya. Tapi untuk beberapa orang memang seseorang dari masa lalu gitu. Makanya koneksi kamu ini kuat banget ya. Kalau dia memang twin flame atau soulmate kamu gitu kan. Dengan adanya Temperance ini juga kayaknya kalian ini bisa mengisi kekosongan satu sama lain gitu, dan kayak ngerasa cocok gitu ya, kayak ngerasa match kayak gitu loh ya. Makanya ketika berpisah dengan kamu ini, seseorang ini juga kayaknya nggak bisa berhenti ya untuk tidak memikirkan kamu. Makanya di sini Page of Swords ini stalking terus tentang kamu gitu ya. Dia mungkin cari-cari tahu kabarnya kamu terus gitu, mungkin melalui sosial media atau temennya dia gitu ya, karena dia ingin kembali lagi sama kamu, masih punya perasaan gitu. Temperance di sini kecocokan, dan aku lihat orang ini juga cukup sabar sih ya. Ada yang dia memang orangnya sabar gitu, tipe orang yang sabar ya, tipe orang yang bisa mengerti dan memahami kamu gitu ya, seperti itu. Kalau dia orang baru terutama. Nah, Page of Cups ini orang yang bakal perhatian gitu. Orangnya perhatian ya, orangnya perhatian dan dia juga tahu kapan bertindak, kapan tidak gitu ya, seperti itu. Orang ini juga orang yang berani bermimpi atau suka bermimpi gitu ya. Mimpinya juga besar gitu ya. Kadang-kadang ada orang kan nggak punya impian ya gitu, tapi dia ini orang yang berani bermimpi gitu loh. Kayak juga romantis sih aku ngeliat di sini, dan suka menghayal gitu loh. Menghayalnya ini bukan menghayal gimana gitu ya, tapi kayak menghayal yang romantis yang indah-indah gitu loh. Makanya tadi aku bilang orang ini suka bermimpi gitu ya. Gitu, hayalan itu kan juga impian gitu ya. Nah seperti itu. Jadi kalau misalkan jadian sama kamu nih, mungkin dia bakal ngebayangin hal-hal yang romantis, gimana ya kalau kita begini, nah kayak gitu loh, seperti itu. Kedepannya begini. Nah istilahnya gitu. Pokoknya ada satu impian gitu loh, hayalan yang indah-indah, yang manis-manis kayak gitu loh. Kemudian di sini ada Five of Wands. Aku rasa seseorang ini orang yang bakal perjuangin kamu ya, yang bakal bener-bener dukung kamu atau support kamu gitu ya.
di saat semua orang mungkin menentang kamu gitu ya, atau semua orang lagi coba ngejatuhin kamu atau kayak gimana gitu ya, orang ini bakal ngedukung kamu gitu. Dan di sini juga bakal perjuangin kamu. Yang maksudnya perjuangin kamu nih ya, ketika mungkin dia harus berebut dengan orang lain gitu ya, dia bakal memperebutkan kamu gitu ya, dia harus dapet ya gitu istilahnya ya. Oke, di sini ada yang dia ini ya ada di lingkungan pekerjaan kamu, mungkin temen gitu ya, teman kerja atau apa kayak gitu, aku nggak tahu ya. Pokoknya di sini ada orang ini lagi dekat dengan kamu ya, ada di circle lingkungan kamu, tapi dia ini belum bicara sama kamu ya. Kamu temenan sama orang ini gitu, ada di lingkungan kamu gitu, entah lingkungan pekerjaan atau berkaitan pekerjaan ya, atau kalian tuh mungkin kamu misalkan nih, kamu kerja nih, mungkin kamu kerja kamu di hospital misalkan, di rumah sakit misalkan, nah kamu sering ketemu di situ gitu, walaupun dia mungkin bukan partner kerja kamu ya, bukan teman kerja kamu atau kayak gitu, bisa juga gitu, tapi dia orang ini sering di situ gitu ya, entah dia ini di situ lagi jenguk siapa kayak gitu, bisa ya punya keluarga atau kayak mana gitu, yang ya bisa juga seperti itu gitu loh ya. Sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu, tapi kamu yang jelas di sini ada kaitannya dengan pekerjaan juga, mungkin bertemunya tuh di situ gitu loh, berkaitan pekerjaan gitu ya, entah dia teman kerja, partner kerja gitu, teman bisnis gitu, atau di saat kamu melakukan pekerjaan gitu ya, orang ini datang ke tempat pekerja kamu, bisa juga gitu, atau orang lingkungan situ gitu, seperti itu. Orang ini sering stalking kamu ya, atau ingin tahu kamu kayak gitu ya, tapi belum, mungkin ada beberapa yang belum berani mendekat, belum berani mengutarakan, atau kayak masih maju mundur gitu ya, tapi dia udah berani kok, kayak mendekati kamu itu udah gitu, karena di sini juga seperti yang bilang tadi, dia udah ketemu sama kamu dan mungkin juga udah menjalin koneksi pertemanan gitu, atau kamu udah bicara sama orang ini, pernah bicara gitu, cuman dia belum ya mengungkapkan perasaan dia gitu. Oke, seperti itu. Kecenderungan di sini aku ngeliat orangnya ini lebih muda sih dari kamu ya, usianya tuh lebih muda dari kamu, mungkin sekitar 20-an gitu ya, ada beberapa seperti itu, lebih muda dari kamu, kalau nggak gitu ya sekitar 20-30 gitu, dan juga ada yang seumuran di sini. Kalaupun ada selisih umur di sini, mungkin bedanya tuh sekitar 1-7 tahunan lah gitu. Entah kamu beda 4 tahun, beda 5 tahun, beda 6 tahun kayak gitu. Ya 1-7 tahunan gitu. Kalaupun kalian selisih usia. Jadi selisihnya tuh, kalau ini sih kalau dilihat dari kartu tarot ini enggak jauh ya gitu, cuman sekitar 1-7 tahun gitu. Tapi bisa juga ada beberapa di antara kamu yang selisihnya banyak gitu, karena seperti yang bilang tadi, mungkin ada beberapa yang twin flame di sini gitu, karena kalau twin flame itu biasanya selisihnya cukup banyak gitu ya, selisihnya tuh cukup banyak, bukan 1 tahun 2 tahun aja, bisa 7 tahun 8 tahun 10 tahun kayak gitu. Oke. Jadi ini saja yang bisa kita lihat zodiaknya ya. Aku lupa di sini. Zodiaknya kalau di sini ada Cancer, Pisces, Scorpio, Aries, Leo, Sagittarius, Gemini, Libra, Aquarius. Coba kita lihat yang paling kencang di sini. Oke, sekali lagi ingat ya, ambil yang resonate aja dan ambil poin pentingnya aja. Kalau ada yang belum kamu pahami ya, ambil yang bisa, poin pentingnya yang bisa kamu pahami gitu. Oke. Leo, Leo ini tipe-tipe orang yang pemberani. Oke, kemudian di sini ada Libra, kemudian ada Pisces, yes, ada Cancer di sini, kemudian ada
Capricorn ya, Leo, Libra, Pisces, Cancer, Capricorn. Oke, jadi ini saja ya, sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.